Perkenalkan, nama saya Tian Kusuma Dewi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas mata kuliah model dan simulasi tentang penyelesaian model statis perhitungan pendapatan dalam 1 tahun. Di sini saya mengambil studi kasusnya yaitu di toko Rerei. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah toko Rerei. Toko Rerei yaitu toko yang menjual berbagai macam alat perlengkapan. Toko ini alamatnya berada di Desa Mandapa. Kenapa toko Rerei ini bisa dinamakan sebagai toko Rerei? Karena toko Rerei itu awal mulanya diberikan nama toko Rerei itu karena mengambil dari nama anak pertamanya yaitu yang bernama Rerei. Jenis-jenis alat perlengkapan yang dijual di toko Rerei yaitu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu alat perlengkapan sekolah. Kalian bisa lihat gambarnya di samping saya. Lalu yang kedua yaitu alat perlengkapan rumah. Yang ketiga alat perlengkapan mainan. Yang keempat alat perlengkapan elektronik. Yang kelima alat perlengkapan dapur. Yang keenam alat perlengkapan makeup. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberitahu mengenai pendapatan setiap bulannya di toko Rerei. Kalian bisa lihat di samping saya, itu adalah pendapatan di toko Rerei setiap bulannya. Baik, di sini saya akan menghitung mengenai yang pertama yaitu jumlah pendapatan per tahun. Dengan rumus, kalian bisa lihat rumusnya di samping saya. JP itu bisa dikatakan yaitu sebagai pendapatan selama 1 tahun. Lalu XI itu bisa dikatakan bulan. Nah, jadi JP itu kan pendapatan selama 1 tahun. Nah, lalu XI-nya itu ya dimasukkan selama 12 bulan itu ke dalam si pendapatan selama 1 tahun. P sama dengan sigma N, I sama dengan 1 X per I. Artinya yaitu JP sama dengan 8 juta ditambah 7 juta ditambah 8 juta ditambah 5 juta ditambah 7 juta ditambah 6 juta ditambah 7 juta ditambah 6 juta ditambah 8 juta ditambah 6 juta ditambah 7 juta ditambah 8 juta dan hasil semuanya itu yaitu 83 juta. Jadi pendapatan dalam 1 tahun di toko Rerei itu semuanya sebesar 83 juta rupiah. Lalu perhitungan yang kedua yaitu jumlah rata-rata per tahun. Dengan rumus, kalian bisa lihat gambarnya di samping saya, yaitu RT sama dengan JP dibagi N. RT di sini bisa dikatakan yaitu rata-rata dalam 1 tahun, lalu JP ini pendapatan dalam 1 tahun, dan N itu 12 bulan. Jadi dibagi dengan 12 bulan. Artinya yaitu RT sama dengan JP yaitu 83 juta dibagi dengan N yaitu 12 akan menghasilkan yaitu 6.916.667 rupiah. Jadi rata-rata per tahun di toko Rerei itu mendapatkan
Rp916.667. Lalu perhitungan yang ketiga yaitu jumlah persentase pendapatan selama 1 tahun. Dengan rumus, kalian bisa lihat gambarnya di samping saya, yaitu PT sama dengan N dibagi JP dikalikan dengan 100%. PT di sini bisa dikatakan sebagai persentase selama 1 tahun, dan N di sini ya tadi sudah saya jelaskan yaitu 12 bulan. Lalu JP-nya itu pendapatan selama 1 tahun, lalu dikalikan dengan 100%. Artinya yaitu PT sama dengan 12 dibagi dengan 83 juta, lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu yaitu 1,44%. Jadi, persentase pendapatan dalam 1 tahun di toko Rere adalah sebesar 1,44%. Lalu perhitungan yang keempat yaitu persentase pendapatan setiap bulan. Dengan rumus yaitu kalian bisa lihat di samping saya, RBI sama dengan XI dibagi dengan JP lalu dikalikan dengan 100%. RBI di sini bisa dikatakan yaitu persentase setiap bulannya. Lalu XI ini bisa dikatakan yaitu sebagai bulan, dan JP itu dikatakan sebagai pendapatan dalam 1 tahun, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, pada bulan yang pertama, yaitu bulan Januari, pendapatannya RBI sama dengan 8 juta dibagi dengan 83 juta, lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu 9,64%. Bulan kedua, yaitu bulan Februari, pendapatannya RBI sama dengan 7 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu sama dengan 8,43%. Lalu pada bulan ketiga, bulan Maret, pendapatannya RBI sama dengan 8 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 9,64%. Lalu pada bulan keempat, yaitu bulan April, pendapatannya RBI sama dengan 5 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 6,02%. Lalu pada bulan kelima, yaitu bulan Mei, pendapatannya RBI sama dengan 7 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 8,43%. Lalu pada bulan ke-6, yaitu bulan Juni, pendapatannya RBI sama dengan 6 juta dibagi dengan 83 juta, lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 7,23%. Lalu pada bulan ke-7, yaitu bulan Juli, pendapatannya RBI sama dengan 7 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 8,43%. Lalu pada bulan ke-8, yaitu bulan Agustus, pendapatannya RBI sama dengan 6 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 7,23%.
Lalu pada bulan ke-9 yaitu bulan September, pendapatannya RBI sama dengan 8 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 9,64%. Lalu pada bulan ke-10 yaitu bulan Oktober, pendapatannya RBI sama dengan 6 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 7,23%. Lalu pada bulan ke-11 yaitu bulan November, pendapatannya RBI sama dengan 7 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 8,43%. Lalu pada bulan 12 yaitu bulan Desember, pendapatannya RBI sama dengan 8 juta dibagi dengan 83 juta dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 9,64%. Dari hasil data yang telah dihitung, dapat ditarik kesimpulan yaitu di toko Rerei tidak mengalami penurunan yang drastis ataupun kenaikan yang cukup tinggi, karena di toko Rerei ini bisa dikatakan yaitu naik atau turunnya itu ya cukup signifikan lah, masih bisa kita hitung dari hasil pendapatan selama 1 tahunnya. Dan mungkin di toko Rerei ini ada mengalami penurunan maupun kenaikan di setiap bulannya. Hasil pendapatan di toko Rerei itu mengalami penurunan pada bulan April, yaitu mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Lalu pendapatan yang tinggi itu bisa dikatakan ya cukup banyak lah, di setiap bulannya itu mendapatkan pendapatan sebesar 8 juta rupiah. Jadi di toko Rerei ini masih bisa dibilang cukup baik atau tidak terlalu turun drastis dari hasil penjualannya. Dan mungkin ya kenapa di toko Rerei ini bisa mengalami penurunan, mungkin dikarenakan karena di zaman sekarang ini sudah banyak yang ikut berjualan dengan hal yang serupa atau hal yang sama. Jadi mungkin ada suatu persaingan dalam setiap proses berdagang, karena itu hal yang pasti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian model statis perhitungan pendapatan dalam 1 tahun di toko Rerei ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.